Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Sugiaryanti. Saya mahasiswa PPG tahun 2021 dalam jabatan Angkatan 3. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Ya, Bu. ini silahkan anak menaruh gawainya, HP-nya dengan benar, senyaman kalian bisa, sehingga tidak gambarnya konsisten ya, tidak berubah-berubah, miring-miring tidak ya. Selamat datang dan selamat belajar bersama Ibu Guru. Hari ini Ibu akan mengajar kalian tema 5. Sebelum itu Ibu Guru mau melakukan presensi dan mempersiapkan anak serta menjelaskan peraturan ketika kita belajar hari ini. Presensi pada Google Form harap diisi, yang linknya sudah Ibu share di WA Group ya. Seperti ini, nanti kalian isi nama lengkap kalian dan nomor absen. Peraturan untuk hari ini, ketika kalian ingin mengajukan pendapat, ingin berbicara, dan ingin bertanya, silahkan kalian klik raise hand yang ada di layar kalian seperti ini. Sesudah kalian klik raise hand, ketika Ibu menyebutkan namanya, silahkan kalian menghidupkan mic-nya. Ya. Apabila kalian tidak ingin berbicara atau tidak ingin menyampaikan sesuatu, mohon untuk dipastikan mic-nya agar tetap mati. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Bisa Bu. Baiklah. Bisa Bu. Karena kalian sudah memahaminya, mari kita melakukan doa dulu sebelum belajar. Tadi yang pertama masuk mic-nya Mang Angel, Ibu lihat. Jadi silakan Mang Angel, mohon dibantu Ibu untuk memimpin doa sebelum belajar hari ini. Silakan Mang Angel. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mari kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Mang Angel. Nah, karena kita sudah melakukan doa yang sudah dipimpin oleh Mang Angel, sekarang tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan dalam rangka untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa saja prokes kita yang perlu kita praktekkan? Ya, silakan Mang Angel. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mang Angel. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk semangat kalian pagi ini dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu minta Mang Santi deh yang udah hidupin mic untuk memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya hari ini. Jadi yang lain silahkan kalian posisinya berdiri, kita bernyanyi tanpa menghidupkan mic yang ya. Indonesia. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PPK. Ya, silakan Mang Santi hidupkan mic-nya, dilanjutkan dengan memimpin kelas hari ini untuk menyanyikan Mars PPK. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang. Iya, tepuk tangan.
Selanjutnya, kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Silahkan Risma memimpin hari ini untuk melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ya, yang lain matikan mic-nya, yang menghidupkan mic cuma Risma. Sudah siap Risma? Hidupkan mic-nya sayang ya. Tepuk Tepuk PPK PPK. religius nasionalis. Risma, terima kasih Risma. Jadi Ibu mendengar semua. Silakan matikan mic-nya sayang. Ibu dengar semuanya melakukan rentetan ini dengan penuh semangat suaranya ya. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum itu, Ibu sudah mengirimkan link cerita literasi tentang kerbau dan burung jalak. Apakah sudah dibaca? Sudah? Hidupkan mic-nya sayang? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena itu sudah dibaca. Sudah, Bu. Oke, pesan moral apa yang pada cerita tersebut yang bisa kalian sampaikan? Ya, silahkan Mang Enja. Kita harus memperlakukan teman kita seperti saudara sendiri. Ya, tepat sekali, bagus Mang Enja. Kita harus memperlakukan teman kita seperti saudara kita sendiri. Yang lain ingin menambahkan? Ya, Risma silahkan. Kita harus saling tolong-menolong. Iya, bagus sekali Risma. Jadi kita harus saling tolong-menolong ya. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah dengan memiliki banyak teman adalah hal yang sangat baik. Karena teman sahabat kita akan setia selalu membantu kita ketika kita kesulitan. Jadi kita harus saling tolong-menolong juga dan kita juga memperlakukan teman kita layak seperti saudara kita sendiri. Bagus sekali ya. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar yang pertama, gambar apa tuh, Sang? Silakan raise hand-nya. Saya, Bu. Ya, silakan Mang Enja. Gam- Mang Enja, Mang Santi ya, Mang Santi. Gambar yang pertama, kerbau dan burung jalak. Ya, terus? Gambar yang kedua, kupu-kupu dan bunga. Ya, Yang terus? ketiga, bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Yang keempat? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lain ada yang tahu. Yang keempat itu apa? Ya, silakan Caca. Rumput, Bu. Iya, rumput pengganggu itu ya. Dari keempat gambar ini, ada nggak hubungannya? Dari 4 gambar ini, ada nggak salah satu gambar satu dengan gambar yang lain, ada nggak hubungannya? Ya, silakan Mang Enja. Kupu-kupu dengan bunga, Bu. Ada hubungannya? Ada. Kupu-kupu dengan bunga termasuk dalam simbiosis mutualisme. Oh, bagus sekali Mang Angel. Tepuk tangan buat Mang Angel. Antara 1, 2, 3, dan 4 itu ada hubungannya, ada kesamaannya nggak kalian lihat? Saya, Bu. Ya, silakan Mang Santi. Sekarang saya akan menjelaskan yang nomor 1. Di nomor 1 ada sebuah gambar burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau masuk ke dalam simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saya, Bu. Ya, lanjutkan silakan Mang Santi. Saya akan menjelaskan nomor 2. Jadi nomor 2 ada gambar antara kupu-kupu dan bunga. Dan kupu-kupu dan bunga masuk ke dalam simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dan saya akan menjelaskan nomor 3. Di nomor 3 ada gambar tentang anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya termasuk ke dalam simbiosis komentarisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan, yang satu tidak dirugikan. Bagus sekali Mang Santi, tepuk tangan buat Mang Santi. Untuk pendapatnya sudah dibaca bahan ajarnya yang sudah Ibu kirim ke gini ya, ke WA grup ya. Hari ini kita belajar
tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-5. Di mana di sini kita akan membahas 2 mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA, kita akan belajar tentang simbiosis pada sebuah ekosistem, di mana tujuan pembelajarannya di sini kalian mampu untuk menguraikan pengertian simbiosis pada sebuah ekosistem dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyimak video sehingga kalian mampu menemukan jenis-jenis dari simbiosis yang ada pada sebuah ekosistem. Lalu pada bahasa Indonesia nanti, kalian mampu untuk menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan benar. Ya, rumusan permasalahan kita hari ini. Karena tadi Mang Santi sudah menyebutkan pendapatnya tentang gambar-gambar tersebut, bisa nggak kalian memberikan pendapatnya tentang yang pertama? Apakah yang dimaksud dengan simbiosis? Menurut kalian apa yang dimaksud dengan simbiosis? Ya, silakan Mang Angel. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan pendek. Baiklah, tepuk tangan buat Mang Angel. Merupakan suatu hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Yang lain ingin menambahkan mungkin pendapatnya tentang simbiosis? Ya, silakan Risma. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Risma. Nah, yang kedua, apa saja jenis simbiosis yang ada pada sebuah ekosistem? Saya, Bu. Ya, silakan Mita. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Ada 3, ada mutualisme, komensalisme, parasitisme. Bagus sekali Caca dan bagus sekali Mita. Ada 3. Terus, yang ketiga, bisakah kita gambar salah satu jenis simbiosis? Kira-kira bisa nggak kita akan menggambar salah satu jenis simbiosis? Bisa? Ya, Bu. Bisa. Bu. Nah, berhubungan dengan itu, nanti di RKPD juga kalian akan membuat salah satu jenis simbiosis. Ya, terus yang keempat, kira-kira bagaimana sih cara menentukan pokok pikirannya? Bisa? Kalian akan menentukan pokok pikiran? Bisa? Saya, Bu. Bisa, Bu. Silakan Mang Santi. Dengan cara mencermati isi teks yang kita baca. Mencermati isi teks yang kita baca. Ya, tepuk tangan buat Mang Santi. Jadi, untuk permasalahan itu yang sudah kalian berikan pendapatnya, kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan mencari data. Di sini ada dirugikan, menguntungkan, dan tidak dirugikan. Kira-kira kalian bisa nggak mengajukan pendapatnya? Apa sih yang dirugikan, apa sih yang menguntungkan, apa sih yang tidak dirugikan? Bisa nggak? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Santi. Untuk yang pertama, yaitu dirugikan. Dirugikan masuk ke dalam kelompok simbiosis parasitisme. Yang kedua, menguntungkan. Menguntungkan itu masuk ke dalam kelompok simbiosis mutualisme. Dan terakhir, tidak dirugikan, yaitu masuk ke dalam kelompok simbiosis komensalisme. Oke, tepuk tangan lagi buat Mang Santi. Jadi, coba sekarang kita buktikan. Dirugikan, Ibu Klik, dirugikan. Benalu dan pohon mangga. Iya, bagus, Mita. Benalu dan pohon mangga. Ya, silakan, Mita. Benalu adalah tambahan tumbuhan Iya. yang hidup dan mengambil makanan hasil fotosintesis inangnya, sehingga inangnya dirugikan karena hasil fotosintesis diambil oleh benalu. Ya, bagus sekali Mita. Tepuk tangan buat Mita. Jadi ini kesimpulannya merupakan hubungan Parasitisme.
Apa sih? Ini gambar apa? Kupu-kupu dengan bunga. Dengan bunga. Kupu-kupu dengan bunga. Iya, bagus sekali, kupu-kupu dan bunga. Jadi bisa nggak kalian menjelaskan kupu-kupu dengan bunga? Kenapa mereka bisa menguntungkan? Ya, Tatia, silahkan. Karena kupu-kupu menghisap madu dan nektar yang ada di dalam sari kelopak bunga untuk dijadikan Iya. makanan. Bunga juga mendapatkan keuntungan karena penebar bukaannya dibantu oleh kupu-kupu. Ya, tepat 100 buat Tatya. Tepuk tangan buat Tatya. Nah, di sini kupu-kupu memerlukan bunga karena bunga menyediakan nektar sebagai makanannya, sehingga bunga juga membutuhkan kupu-kupu karena membantu penyerbukan terhadap terhadap bunganya itu ya. Kupu-kupu membantu penyerbukan bunganya. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh Tatya. Nah, pola interaksi ini karena saling menguntungkan disebut apa? Simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme. Betul sekali. Itu saling menguntungkan. Sekarang, ya. Jadi, kalau menurut kalian, ini hubungan apa sih? Interaksi apa namanya? Apakah ada yang untung, ada yang rugi? Apakah ada yang untung, apa ada yang untung dan tidak rugi? Ya, silakan Mita. Simbiosis komensalisme. Karena tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Karena diuntungkan badutnya, tapi tidak dirugikan anemonnya. Seperti itu loh Mita ya. Ya, Bu. Ya, antara dua organisme yang menguntungkan pada satu pihak. Ikan badut itu untung karena dia bisa sembunyi dan terhindar dari pemangsanya. Sedangkan yang lain, anemon itu tidak dirugikan walaupun dia sembunyi di sana. Itu disebut simbiosis komensalisme. Ininya silahkan kalian perhatikan video berikut. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar Silakan makhluk perhatikan hidup atau videonya ya. simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Dadah. Oke, dadah. Baiklah, kok pikiran yang anak-anak temukan pada video tersebut. Ini sudah formatnya, sudah Ibu share di LKPD yang linknya sudah Ibu share pada WA group. Jadi yang sudah mengerjakan silahkan untuk dicek kembali apa yang sudah kalian kerjakan, dan silahkan kalian ajukan pendapat kalian tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Bisa di sini ya, langsung saja ya. Silakan Mita. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Ada lagi yang lain yang mendapatkan kesimpulan dari mendapatkan pokok pikiran dari apa yang sudah dijelaskan pada video tadi? Ya, silahkan Caca. Apa yang ingin ditemukan? Apa yang ditemukan sudah pokok pikiran pada video tersebut? Silahkan. Secara umum simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Caca. Nah, itu beberapa pokok pikiran. Sekarang time to quiz. Jadi silakan anak-anak perhatikan soal yang ada pada layar kalian. Silakan kalian jawab. Kira-kira jawabannya yang mana sih? Nah, bisa satu persatu dibuka mic-nya.
untuk menyampaikan jawaban yang menurut kalian benar dari soal yang sudah Ibu sajikan pada layar kalian. Silakan. Ya, silakan Mang Angel. Nomor 1. Bikin yang mana nomor 1 tuh, Bu? Yang ini. Ya. Enggak, kamu milih yang mana sih jawabannya? Ya, yang mana sih jawabannya yang benar? C. C. Mang Angel C. Yang lain? Yang tadi Yang C, Bu. Mita C. Yang C, Bu. Selain C ada? Yang C, Bu. Yang C. Ya, yang C. Selain C ada jawabannya? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Coba. C, betul nggak C? Ya, kamu benar. C, ya. Ya, benar C. Terus yang kedua, silakan. Ya, silakan Mita. Yang D, Bu. D, hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup ya? Ya, Bu. Ya, ya. Terus, Bu. D, Bu. D, Bu. D, Bu. D, Bu. D, Bu. Ada yang lain. dari soal ini, kira-kira yang mana sih jawaban yang betul? Menurut kalian, silakan. Yang D, Bu. Kita D. Baca D. D, Bu. Santi D. D. Mas D. Ada selain D ada? Tidak, Bu. Ada. Tidak. Enggak, ada. Bu. Coba cek. Oh, tidak. Oh ya, bagus. Betul jawaban kalian ya. Nah, ini sekarang. Perhatikan gambar di samping. Kira-kira yang mana sih jawabannya? Ya, silakan Mita. Yang D, Bu. D, apa D? Parasitisme. Ya. Mas D, Adi? Bu. D, Bu. D. 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 Selain D ada? Nggak ada, Bu. Yang D. Oke, kita cek. Iya. Kalian benar. Ini merupakan contoh simbiosis parasitisme. Oke, untuk kuisnya bagaimana? Susah-susah? Nggak susah-susah ya. 8 dapat semuanya. Sekarang kalian silahkan mengerjakan LKPD-nya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kirim ke WA grup, kita presentasikan. Oke? Jadi sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD, keluar dari Meet. Nanti Ibu tunggu 20 menit, silahkan masuk Meet lagi. Oke? Silakan. Oke, jadi karena semua sudah masuk Meet lagi, kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, kita mempresentasikan LKPD yang sudah kalian share pada Ibu di WA grup tadi. Untuk yang pertama, ini Mang Santi ya, Mang Santi. Silakan Mang presentasikan LKPD-nya. Om Swastiastu, hari ini saya akan mempresentasikan LKPD 1 kelas 5 tema 5 ekosistem subtema 2 pembelajaran 5. Tujuan kegiatan. Melalui kegiatan mencari informasi penting pada bahan ajar, siswa menentukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan benar. Petunjuk pengerjaan. Pastikan LKPD kamu sudah mengisi identitas dengan lengkap dari awal LKPD. Ya, langsung aja Mang ke jawabannya Mang. Oke. Langsung kita ke pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran saya adalah ternyata simbiosis ada banyak jenis. Yang kedua, ternyata simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang erat kaitannya. Yang ketiga, ternyata hewan dan tumbuhan ada yang erat kaitannya. Contoh,
contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang keempat, ternyata simbiosis juga terjadi di dalam organ manusia, contohnya cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Yang kelima, ternyata simbiosis ada 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lalu, ketiklah kesimpulan yang kamu peroleh dengan kalimatmu sendiri pada kolom berikut. Ternyata saya tahu bahwa simbiosis ada 3 jenis. Lalu, sebelum membuat gambar, lengkapilah kolom di bawah ini. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Kedua, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang ketiga, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Yang keempat, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya nyamuk dan manusia. Lalu, buatlah salah satu contoh simbiosis, dibuat semenarik mungkin pada buku gambar dan hasilnya dipoto, kemudian kirim melalui WA. Dan ini adalah gambar saya. Ya, simbiosis apa tuh, sayang? Simbiosis mutualisme Antara? kupu-kupu dan bunga. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Santi untuk presentasinya. Lalu, ketiklah kesimpulan yang kamu peroleh dengan kalimatmu sendiri pada kolom di bawah ini. Saya tahu bahwa simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Santi. Jadi untuk yang pertama, untuk bahasa Indonesia yang sudah dikerjakan oleh Mas Santi, di sana dijelaskan kamu menulis pokok pikiran dari bahan ajar yang sudah kamu baca. Sedangkan kalimat yang kamu tulis ternyata. Nah, dalam pokok pikiran itu kamu menulis satu kalimat yang menjadi pokok pikiran dari satu paragraf yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Dengan melalui kalimatnya itu ternyata simbiosis ada banyak. Yang itu berarti itu kurang tepat. Ya, pembuatannya itu kurang tepat untuk bahasa Indonesianya. Dan untuk yang LKPD 1 yang berikutnya, kamu mengatakan kesimpulan dengan kata-kata sendiri. Ternyata saya tahu, nah itu bisa, karena itu kata-kata sendiri, bisa kamu menuliskan seperti itu. Sedangkan untuk yang LKPD yang pertama, untuk pokok pikirannya itu kurang tepat dalam penulisan pokok pikirannya. Ya, bisa untuk diulang lagi, dicermati lagi apa isi dari bahan ajar yang sudah kamu baca. Terus berikutnya, Mita Natasha Putri. Mita, silakan Mita untuk melakukan presentasi dari LKPD yang sudah Mita baca. Silakan. Om Swastiastu. Hari ini saya akan mengerjakan LKPD 1, kelas 5, tema 5, ekosistem, tema 2, pembelajaran 5. Nama Niputu Mita Natasha Putri, kelas 5, nomor absen 13. Pokok pikiran. Nomor 1. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nomor 2. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang nomor 3. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Nomor 4. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. 5. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Ketiklah kesimpulan yang kamu peroleh dengan kalimatmu sendiri pada kolom berikut. Kita harus saling tolong-menolong antar teman atau saudara, dan kita harus berbagi antar teman atau saudara. Ya.
Sebelum membuat gambar, lengkapilah kolom di bawah ini. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nomor 2. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Sesuai dengan namanya mutualisme, masing-masing individu akan mendapatkan mutu atau untung. Contohnya burung jalak dan kerbau, jenis jamur dan lumut kerak, dan kupu-kupu dengan bunga. Nomor 3. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan salah satu pihak. Contohnya hubungan anggrek dan inangnya, ikan hiu dan renora, ikan badut dan anemon. 4. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contohnya, tanaman benalu dengan inangnya, tali putri dengan inangnya. 5. Buatlah salah satu contoh simbiosis dan dibuat semenarik mungkin pada buku gambar dan hasilnya difoto kemudian kirim melalui WA. Ini adalah gambaran saya. Simbiosis apa tuh, San? Simbiosis komensalisme Antara? ikan badut dan anemon. Iya, bagus sekali. Ketiklah kesimpulan yang kamu peroleh dengan kalimatmu sendiri pada kolom di bawah ini. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan buat Mita. Bagus sekali presentasinya. Untuk bahasa Indonesianya, penulisan pokok pikiran juga sudah sangat tepat. Ya, ada 100 gitu ya. Baiklah, sebelum kita melakukan menjawab soal evaluasi, karena kita sudah selesai melakukan presentasi dari LKPD, mari kita melakukan ice breaking dulu sebelum menjawab soal evaluasi. Untuk yang memimpin ice breaking hari ini, Mas. Oh ya, boleh deh Mita. Mita pakai Mas ya. Mita dah angkat tangan, raise hand ya. Yang lain, silakan perhatikan layarnya. Kita melakukan tepuk virus corona. Siap-siap untuk melakukan tepuk virus corona semua, silakan perhatikan layarnya. Mita hidupkan mic-nya ya. Kita Sudah, melakukan virus corona. Yang lain silakan melakukan gerakannya. Tepuk virus corona. Bentuknya segi bola, berambut, dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Ya, virus corona sangat berbahaya. Hati-hati dengan virus corona karena itu sangat berbahaya. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mita, terima kasih ya Mas. Sekarang kita ayo menyimpulkan pembelajaran. Dari apa yang sudah kita pelajari, bisakah kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari? Materinya? Silakan ya Mas. Tentang simbiosis. Gimana simbiosis kesimpulannya? Baiklah, sekarang kita sampai di menyimpulkan pembelajaran. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, bisa nggak kalian menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Yang pertama, ya silakan Nita. Tentang simbiosis. Apa kesimpulan dari tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Nita. Yang lain, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu.
Ya, silakan Man Santi. Saya tahu bahwa setiap kelompok dalam simbiosis itu ada banyak jenisnya, tidak cuma satu jenis. Ya, ada berapa jenis dari simbiosis? 3 jenis. Bisa disebutkan apa saja? Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mas Santi. Ya, silakan Mita. Tentang pokok pikiran. Tentang pokok pikiran. Oke, silakan. Cara membuat pokok pikiran adalah dengan membaca teks. Dengan membaca teks. Iya, dengan membaca teks dengan seksama. Bagus sekali Mita. Ya, silakan kalian menjawab soal evaluasi yang link Google-nya sudah Ibu share pada WA group. Nah, kita ke refleksi. Adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas semua ya. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Mengikutinya, senang. Ya, bagus. Walaupun lewat tatap maya, ini merupakan hal yang paling penting. Kalian senang dalam mengikuti pembelajaran berlangsung hari ini. Materi apa saja yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tentang simbiosis dan pokok pikiran. Ya, bagus. Oke. Berarti semua mata pelajaran baik bahasa Indonesia dan IPA sudah kalian pahami dengan baik. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari pembelajaran 6 tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ya. Nah, untuk remedialnya, silahkan kalian mengerjakan kembali soal evaluasinya untuk yang remedial dari yang sudah Ibu cek tadi, yang sudah mengerjakan soal evaluasi. Untuk yang remedial yang Ibu sebutkan, Deulan, Dedwi, Bagas, Turiski, Deriski, dan Ariel, silahkan kalian mengulang kembali mengerjakan soal evaluasinya karena nilai kalian belum mencapai KKM. Sedangkan yang tidak Ibu sebutkan namanya tadi, silahkan mengerjakan pengayaan yang link kuisisnya sudah Ibu share di WA group. Seperti yang sudah Ibu share ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu Dadong Dau. Mas, silahkan bantu Ibu untuk memimpin kita menyanyikan lagu Dadong Dau. Ya, yang lain silahkan ikut penyanyi, tapi tidak menghidupkan mic-nya. Yang menghidupkan mic-nya cuma Mas. Ya. Bagus sekali, terima kasih Mas. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Lanjutkan Mas ya, dipimpin tolong doa setelah belajarnya. Silakan Mas. Sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas. Nah, walaupun kita hanya belajar lewat tatap maya, semoga tidak mengendorkan semangat kalian dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat kita, buat keluarga kita, dan buat lingkungan kita. Sampai jumpa besok pada pembelajaran 6. Terima kasih, selamat beristirahat.